Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan 40 hadis tentang akhlak dan adab. Sebelum kita melanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu pembahasan yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan akhlak dan adab. Siapa yang bisa menyebutkan? Fadhal. Menjalankan perintah Allah dan Rasul. Nah, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Taib. Yang ketiga, amalan yang paling memberatkan timbangan di akhirat. Nah, yang keempat, menjadi tetangga Nabi, pendamping Nabi di surga. Nah, kelima, menjadikan pelakunya tentram, bahagia. Nah, ahsant, barakallahu fiik. Fadhal. Baik, berikutnya. Kemarin juga kita bahas pada hadis yang kedua tentang kiat-kiat untuk memperbaiki atau memiliki akhlak yang mulia. Nah, tadi tengah, sebelah kanan deh. Ini sebelah kanan. Kiat-kiat untuk memiliki atau memperbaiki akhlak kita. Ya. Pasrah. Taib, yang sebelah kiri. Fadhal. Nah, berdoa. Nah, berdoa kepada Allah SWT. Di antara doanya adalah yang ada dalam hadis yang kedua. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tiap paling doa ini. Nah, yang kedua, belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena sumber akhlak itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik akhlaknya, adabnya. Kemudian yang keempat, melatih diri kita, membiasakan diri kita. Karena seperti yang kemarin juga sudah kita sampaikan, akhlak itu ada dua. Ada yang memang asli, bawaan. Ada yang kedua yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah. Yang tadinya temperamen bisa dilatih. Ya, binatang saja yang tadinya buas bisa jadi Cina kalau dilatih. Terus membaca kisah-kisah para ulama, bagaimana keluhuran akhlak mereka. Ahsant, barakallahu fiik. Taib. Yang ketiga, hadis yang ketiga, kemarin juga kita bahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kita sebutkan berapa kemarin teh? 5 kayaknya. Ayo Pak. Berbakti kepada orang tua, hak orang tua sering disandingkan, diiringkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seringkali
Allah memerintahkan untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Selanjutnya memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Taib. Yang kedua, amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah termasuk diantaranya berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Yang ketiga, taib. Salah satu pintu terbaik untuk menggapai surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Yang keempat, dia merupakan salah satu sebab supaya kita diberi kemudahan saat kita menghadapi kesulitan. Seperti dalam kisah 3 orang yang pernah terjebak di gua, ya, tertutup, masing-masing tawassul dengan amal saleh. Salah satunya adalah tawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Tapi yang kelima, al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Artinya kalau kita berbakti kepada orang tua kita, kelak anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita, ya. Adapun kalau kita durhaka kepada orang tua, jangan kaget anak kita pun akan durhaka. Barakallahu fiik. Taib. Kemarin juga kita bahas hadis yang keempat tentang larangan durhaka kepada orang tua, dan bahwasanya durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Taib. Pertanyaannya, apa saja bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua? Bagaimana bentuk durhaka kepada orang tua itu gimana? Nah, fadhal. Membentak orang tua, dibentak-bentak. Nah, terus menitipkan orang tua di panti jompo. Nah, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, yang nggak mengakui orang tuanya, sinis sama orang tuanya, gengsi, malu sama orang tuanya sendiri, bahkan nggak ngakui. Taib. Terus mendahulukan istri daripada orang tua. Suami-suami takut istri, mau ngasih uang ke orang tuanya aja izin dulu sama istrinya, ya. Nah, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kalau dia lebih mendahulukan istrinya daripada dua-duanya. Harus kita berbuat baik kepadanya, istri, anak, orang tua juga. Jangan menjadikan istri kita sebagai penghalang untuk berbakti kepada orang tua. Kalau ada istri yang menghalangi kita dari berbakti kepada orang tua, berarti ini istrinya nggak salehah. Ini bukan istri yang salehah. Istri yang salehah adalah istri yang mendukung kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Taib. Barakallahu fiik. Taib. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-5, anjuran menyambung silaturahmi dengan kerabat. Jadi ini bab yang sangat bagus. Kalau sebelumnya membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, sekarang bagaimana kita berbakti kepada saudara-saudara ayah dan ibu kita. Karena kerabat ini maksudnya kerabat dari pihak bapak dan kerabat dari pihak ibu, ya. Jadi ini ada kaitannya. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuknya adalah kita berbakti kepada saudara dan keluarga orang tua kita, paman, bibi. Itu termasuk. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, inna min abarril birri silatar rajuli wudda abi. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu kita, baik itu temannya, baik itu saudaranya, saudaranya bapak, saudarinya bapak, saudaranya ibu, saudarinya ibu. Berarti silaturahmi ini adalah ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Makanya para ulama meletakkan pembahasan
anjuran berbakti kepada kerabat itu setelah berbakti kepada kepada orang tua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Anas bin Malik, ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Beliaulah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrah. Ya Wab, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan panjangkan umurnya. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya dan banyak anaknya dan banyak hartanya. Di saat yang lain setahun panen sekali, beliau bisa panen 2 kali. Ini diberkahi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk mu'ammarin, yaitu sahabat yang panjang umurnya, karena tadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umur panjang. Makanya beliau ketemu masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak yang zalim, gubernur Irak. Itu tidak semua sahabat menjumpai, hanya sahabat-sahabat yang panjang umurnya seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan sebagainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yubsata alaihi rizquh, barang siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya, au yunsa'a fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini ayyul ihwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah indahnya syariat Islam yang menganjurkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Termasuk diantaranya yaitu bagaimana kita menyambung silaturahmi, kekeluargaan dengan kerabat kita, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Hal yang mungkin tidak antum jumpai di agama-agama yang lain. Pernah dikisahkan ada seorang Arab, dia tinggal di barat. Ada nenek-nenek tinggal sendirian, ngurusi sendiri. Maka suatu saat sang nenek ini diundang ke rumahnya seorang muslim, disampaikan bagaimana keindahan agama Islam, diajaklah, maksudnya didakwai tentang Islam. Nenek tersebut mengatakan, Masya Allah, enak banget kalian dalam Islam itu. Saya anaknya banyak, cucu juga banyak, tapi kalaupun seandainya saya mati sekarang, kayaknya nggak ada yang jenguk saya, nggak ada yang peduli sama saya. Makanya di negara-negara barat, dan ini sayangnya banyak diikuti juga oleh sebagian kaum muslimin, sampai perlu mengadakan hari ibu, hari ibu. Kenapa? Karena mereka jarang ketemu sama bapaknya, sama ibunya, sehingga perlu ada satu hari di mana mereka ketemu. Setelah itu udah, dalam Islam tidak. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita berbuat baik kepada kerabat kita, itu bukan hanya sekali dalam setahun, bukan hanya sekali dalam seumur hidup, tapi kapanpun kita harus berbakti kepada orang tua kita dan menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk menyambung silaturahmi, dan bahwasanya silaturahmi memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Yaitu salah satu sebab diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ini salah satu sebab. Jadi dalam Islam itu Masya Allah, kalau dia memerintahkan sesuatu, dia kasih motivasi. Salah satu motivasinya yaitu dengan memberikan keutamaan-keutamaan. Ketika Islam menganjurkan kepada kita menyambung silaturahmi, motivasinya apa? Salah satu keutamaannya, kita akan mendapatkan keluasan rizki dan bertambahnya umur. Dan semua kita pengen tuh
pengen agar harta kita ditambahkan, pengen agar kita ditambahkan, dipanjangkan umurnya. Ya, semua orang pengen seperti itu. Bahkan banyak orang tua pun merasa masih muda, ya, merasa masih muda, padahal sudah tua. Karena semua kita pengen untuk dipanjangkan umurnya, diberkahi, ditambahkan, diluaskan rezekinya. Tapi itu motivasi, sebab. Bukan berarti, ini perlu dipahami baik-baik, bukan berarti merubah takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sebagian orang ada yang salah paham dengan hadis ini, mengira bahwa ya, orang yang tadinya umurnya misalkan 30, misalkan dalam catatan Lauhul Mahfuz, kemudian kalau dia menyambung silaturahmi ditambah jadi 50 misalkan, atau 40. Enggak demikian. Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu si fulan umurnya akan 50. Kenapa? Karena nanti dia akan menyambung silaturahmi. Jadi catatan di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Catatan di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Jadi jangan dipahami bahwa takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, ketetapan di Lauhul Mahfuz berubah karena seorang tersebut ya silaturahmi. Tidak. Ini hanya sebab. Ini hanya sebab. Seperti halnya kita kalau orang pengen sehat, ya dia berarti harus berusaha untuk sehat, ngambil sebab-sebab, olahraga, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, gitu kan, cari apa lagi, ya udara yang segar, ya tempat yang bersih dan sebagainya. Itu sebab. Tapi umurnya apakah berubah? Tidak. Catatan Lauhul Mahfuz tetap, tapi hanya usaha, sebab untuk mendapatkan keluasan rezeki dan bertambahnya umur. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kita beriman dengan adanya sebab. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya sebab. Misalkan silaturahmi itu sebab luasnya rezeki dan tambahnya umur. Tapi seseorang tidak boleh bergantung kepada sebab. Jadi perhatikan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sebab. Mereka mengimani dan menetapkan sebab, tapi mereka tidak bergantung kepada sebab. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan al-iltifatu ilal asbab qadhun fit tauhid. Orang yang bergantung kepada sebab saja ini ternoda tauhidnya. Wal i'radu anil asbab qadhun fis syarr. Adapun mengingkari sebab secara total ini juga menyelisih syariat. Makanya kita dalam masalah sebab harus tengah-tengah. Tidak boleh kita mengingkari sebab, tapi kita juga tidak boleh bergantung kepada sebab. Ambil contoh. Kita percaya, terutama kita ambil contoh pas masa Covid kemarin misalkan. Ya, masa Covid kemarin. Kita tidak boleh mengingkari sebab. Kita tidak boleh mengingkari sebab, tapi kita juga nggak boleh bergantung kepada sebab. Tidak boleh bergantung kepada sebab artinya apa? Jangan antum mengatakan bahwa masker itu adalah sebab, bahwa masker itulah penyelamat kita, vaksin itulah penyelamat kita. Jadi kalau nggak ada vaksin mati kita ini. Kalau nggak ada masker mati kita ini, ya itu berarti bergantung kepada sebab. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang mematikan, yang menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang, walaupun dia nggak vaksin aman juga, walaupun dia mungkin nggak maskeran aman. Ada yang maskeran mati juga,
Ada yang sudah pakai protokol mati juga, ini kan? Menunjukkan bahwa itu bukanlah yang mematikan, bukanlah yang menyelamatkan, tapi itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Sehingga kita tidak boleh bergantung, nggak boleh bergantung kepada masker, nggak boleh bergantung kepada vaksin, ya. Tapi kita juga nggak boleh mengingkari. Ada sebagian orang, tawakal sama Allah, nggak perlu gitu-gituan. Itu juga keliru. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar kita percaya bahwa semua itu hanyalah sebab, tapi yang memberikan ya keselamatan, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang bergantungnya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari dia melakukan sebab. Jangan sampai kita mengingkari sebab secara total, salah juga. Tapi bergantung kepada sebab salah juga. Yang benar kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga tetap dianjurkan untuk melakukan sebab. Ya. Demikian juga dalam masalah mencari rizki, misalkan. Dalam mencari rizki, jangan antum bergantung kepada bos, jangan bergantung kepada pekerjaan, ya, misalkan, atau kepada dokter dalam masalah kesembuhan. Obat, dokter itu hanya sebab, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan mengingkari sebab. Udah nggak perlu dokter, nggak perlu obat-obatan, udah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu berarti syirik itu kalau orang berobat atau ke dokter. Itu juga salah. Yang benar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengapa kita melakukan apa? Sebab. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang silaturahmi dia akan mendapatkan balasan yang baik, dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya. Sebaliknya, siapa yang melakukan kemaksiatan maka dia akan mendapatkan balasan yang setimbal. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari musibah maka itu karena dosa-dosa kalian. Baik, berikutnya hadis yang ke-6. Jangan kau putus tali itu, yakni tali silaturahmi. An Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Jubair bin Mut'im ini yang dahulunya kafir, kemudian dia masuk Islam. Se-Islam, salah satu sebabnya dia masuk Islam karena mendengar Nabi SAW baca Al-Quran, surat At-Tur. Wadzalika awwalu ma waqarul imana fi qalbi. Itu keimanan yang pertama kali menancap dalam hatiku, yaitu mendengarkan apa? Bacaan Nabi surat At-Tur. Makanya kalau kita ingin mendakwai orang untuk masuk Islam, dakwai dengan Quran, dakwai dengan Al-Quran. Itu adalah cara yang paling efektif untuk mendakwai manusia kepada Islam. Yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maksudnya tidak masuk surga, yang dimaksud di sini tidak masuk surga yakni ya, bukan berarti orang yang memutus silaturahmi itu apa? Kafir, enggak masuk surga sama sekali, tidak. Karena tidak masuk surga itu ada dua macam. Yang pertama yaitu tidak masuk surga sama sekali. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang yang tidak masuk surga yakni sementara. Artinya dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian setelah itu dipindahkan ke surga, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, tapi dia terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk diantaranya yaitu memutus silaturahmi. Ini dosa besar. Tapi kalau dia bertauhid, kalau dia beriman, ya, maka bukan berarti nggak masuk surga sama sekali selama-lamanya, tidak. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara akidah mereka, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar itu tidak kafir. Kalau ada orang muslim bertauhid tapi dia terjatuh dalam dosa besar, apakah kafir? Tidak. Ya, berbeda dengan madhab Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari agama Islam dan kekal selama-lamanya di neraka. Ahlus Sunnah tidak demikian. Mereka mengatakan bahwa seorang muslim, seorang yang bertauhid, kemudian dia melakukan dosa besar, maka imannya lemah, imannya berkurang, tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang mukmin yang berperang, maka damaikan antara keduanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tetap menamai mereka dengan orang-orang beriman, tidak mengeluarkan dari keimanan. Ya, tidak mengeluarkan dari keimanan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pelaku dosa besar dari kalangan umatku, syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar dari kalangan umat. Kalau pelaku dosa besar itu kafir, tentu mereka tidak akan keluar dari neraka, akan kekal selama-lamanya. Makanya hadis ini ditolak oleh orang-orang Khawarij karena nggak sesuai dengan akidah mereka. Intinya yang dimaksud dengan hadis ini tergantung. Kalau dia adalah orang kafir, maka tidak masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang muslim, kemudian dia nggak menyambung silaturahmi, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah mengampuninya, berarti dia bisa masuk surga langsung, karena Allah telah mengampuni dosanya. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak mengampuni dosanya, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian dipindah ke surga Allah SWT karena keimanan dan tauhidnya. Ya, ini ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa ya syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Selama dia tidak berbuat syirik, ada kemungkinan Allah mengampuni, ada kemungkinan Allah tidak mengampuni. Tergantung dia termasuk yang dikehendaki oleh Allah apa tidak. Tapi intinya hadis ini memberikan kepada kita faedah, yaitu ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya, dan ini termasuk dosa besar. Karena patokan dosa besar seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar itu patokannya adalah setiap dosa yang ada hukuman khusus di dunia, hudud di dunia, atau ada ancamannya di akhirat. Ini patokan dosa besar. Ya, perhatikan baik-baik. Kullu dzanbin, setiap dosa yang memiliki hukuman khusus. Hukuman khusus itu had. Seperti misalkan orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dan dia sudah menikah berarti dirajam. Orang yang membunuh dikisos. Itu berarti hukuman khusus, hudud. Berarti mencuri, membunuh, ya, berzina itu termasuk dosa besar. Taib. Au wa'idun fil akhirah, atau ada ancamannya di akhirat. Diancam gak masuk surga seperti dalam hadis ini. Diancam masuk neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka ini termasuk dosa besar. Berarti ya memutus tali silaturahmi termasuk dosa besar. Taib. Dan patokan memutus tali silaturahmi tidak ada patokan secara khusus. Dan segala sesuatu yang tidak ada patokan secara khusus dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf, adat. Dikembalikan kepada adat. Ini kaidah penting dalam fikih. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad.
Urf itu digunakan dalam hal-hal yang belum ada batasannya dalam syariat. Islam tidak membatasi yang namanya memutus tali silaturahmi itu bagaimana. Tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada urf. Misalkan ya, dia dalam urf kita orang yang namanya memutus itu berarti nggak pernah ziarah, nggak pernah nelpon, ya cuek, nggak pernah nanya kabarnya, nggak pernah bantu, bertahun-tahun lamanya malah nggak kenal kalau dia saudaranya, kerabatnya. Nah ini berarti apa? Memutus tali silaturahmi. Apalagi sampai kepada menyakiti, sampai menyakiti. Ada sebagian orang itu menyakiti kerabatnya sendiri, ya, menyakiti kerabatnya sendiri. Mungkin dia musuhan, hasad, iri, bahkan kadang-kadang malah disantet, ya, kerabatnya sendiri, rebutan tanah, rebutan warisan, atau saingan bisnis dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya, nah, jadi bisa jadi tidak memutus silaturahmi itu memutus sama sekali dengan tidak menyapa, tidak komunikasi, tidak ziarah, tidak membantu. Yang lebih parah adalah apabila dengan sampai menyakiti, menyakiti dengan ucapan, menyakiti dengan lisan. Taib, intinya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah dari dua hadis ini, hendaknya bagi kita untuk apa? Menyambung tali silaturahmi dan waspada dari dosa memutus tali silaturahmi. Dan perlu diperhatikan dalam masalah ini, yang namanya menyambung silaturahmi itu adalah menyambung orang yang memutus hubungan dengan kita, bukan cuma sekedar balas budi. Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ak. Yang namanya silaturahmi itu adalah menyambung orang yang memutus kita, bukan membalas orang yang menyambung kita. Seringkali kita itu menyambung silaturahmi orang yang nyambung ke kita. Oh dia, kita ke rumahnya dia. Kenapa? Dia kalau Idul Fitri ke rumah saya kok. Yang satunya lagi, nggak pernah Idul Fitri aja nggak pernah ke kita. Ya udah, saya juga nggak pernah ke dia. Ini keliru. Yang namanya silaturahmi ini adalah justru nyambung orang-orang yang tidak pernah ziarah ke kita, nggak pernah nanyain kabar kita. Cari yang seperti ini malah kita sambung. Adapun cuma balas budi, nah itu semuanya juga bisa. Ya, yang paling utama adalah menyambung orang yang memutus hubungan dengan kita. Taib. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-7, memuliakan tetangga. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, karena semua istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, kunyah beliau Ummu Abdillah, walaupun tidak punya anak namanya Abdullah. Dan beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, man ahabbun nasi ilaik, wahai Nabi, siapa orang yang paling kamu cintai? Maka Nabi menjawab, Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka semoga Allah meridhai Aisyah, dan semoga Allah melaknat orang yang mencela, menghujat Aisyah radhiyallahu an, seperti orang-orang Syiah Rafidah. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 sahabat yang disebutkan oleh para ulama, mereka adalah al-muksiruna fil hadis. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu?
Abu Hurairah, nomor 1 Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian ada Anas bin Malik, kemudian ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kemudian sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 7 ini. Yang nomor 1 Abu Hurairah, 5.000 hadis lebih. Kemudian Aisyah, 2.000 hadis lebih. Makanya orang-orang Syiah sangat benci sama Abu Hurairah, sangat benci sama Aisyah. Kenapa ikhwan? Karena mereka sejatinya yang mereka incar itu bukan pribadi Abu Hurairah atau Aisyah, tapi sejatinya yang mereka incar adalah hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Karena kalau Abu Hurairah sudah dihabisi kehormatannya, Aisyah sudah dikafirkan, dicela, ya, dan lain sebagainya, berarti hadis-hadis yang diriwayatkan mentah semuanya, tertolak, dan itu yang mereka inginkan. Maka kita harus hati-hati dari paham sesat dan menyesatkan tersebut. Qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku, ya, tentang urusan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sehingga aku mengira, beranggapan tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya. Jadi saya mengira, saking seringnya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa ya tetangga itu salah satu ahli waris. Ya, padahal tetangga bukan ahli waris gitu ya. Ahli waris itu orang yang ada nasab, seperti anak, ya, orang bapak, ibu, istri. Tapi tetangga enggak. Tapi saking seringnya, ya, Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga beliau mengira Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Anjuran agar kita berbakti atau berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga ini orang yang sangat dekat dengan rumah kita. Baik dia adalah muslim ataupun non muslim. Perhatikan, berbuat baik kepada tetangga itu mencakup tetangga yang muslim atau non muslim. Karena tetangga itu kan macam-macam. Ada yang tetangga kerabat sendiri, ya, mungkin dia saudara punya rumah dekat rumah kita. Ada yang dia muslim, ya, tapi dia bukan kerabat kita. Dia adalah, ya, orang jauh, sama-sama merantau, kemudian ketemu di sana, ya, sebagai tetangga. Yang ketiga, dia adalah non muslim. Jadi ini mencakup semuanya. Cuma tetangga itu bertingkat-tingkat. Kalau dia misalkan kerabat, kemudian dia muslim, berarti dia memiliki 3 hak. Hak pertama kerabat, hak kedua tetangga, hak ketiga muslim. Baik. Yang kedua, kalau dia enggak kerabat dan muslim, berarti dia memiliki 2, sebagai tetangga dan sebagai muslim. Baik. Yang ketiga, kalau punya tetangga, tetangganya non muslim dan dia bukan kerabat, berarti dia cuma punya satu hak sebagai tetangga. Jadi tetangga itu mencakup muslim maupun non muslim, hanya mereka bertingkat-tingkat. Taib, apa patokan tetangga? Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang patokan tetangga. Sebagian ulama mengatakan patokan tetangga adalah 40 rumah.
Jadi kalau antum hitung 40 rumah dari rumah antum, berarti itu masih tetangga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau udah lebih, berarti bukan. Ada yang mengatakan kalau sholatnya satu masjid, di komplek misalkan ada satu komplek tapi satu masjid, mungkin dia lebih dari 40 rumah tapi satu masjid. Nah, ada yang mengatakan yang penting pokoknya satu masjid, berarti dia adalah tetangga. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini berdasarkan kaidah fikih yang tadi sudah kita sebutkan, Islam tidak membatasi patokan tetangga. Oleh karenanya dikembalikan kepada urf, adat. Kalau masyarakat mengatakan bahwa itu adalah tetangga, berarti apa? Tetangga. Tapi kalau sudah ya menurut mereka, wah ini bukan tetangga, ini jauh ini, berarti bukan tetangga. Ya, karena Islam tidak membatasi patokan. Segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, kaidahnya apa? Dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada patokannya dalam syariat. Contoh paling mudah tentang nafkah. Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Wajib. Dosa kalau ada seorang suami menelantarkan istri dan anak-anaknya. Tapi berapa nominal nafkah yang harus diberikan suami? Ada dalilnya apa enggak? Ya, berikan 1 juta setiap hari misalkan, enggak ada. Atau 1 juta sebulan misalkan, enggak ada juga. Sehingga apa? Kata para ulama, nominalnya dikembalikan kepada urf. Zaman dulu tentu beda sama zaman sekarang. Zaman dulu Pak, 2000 itu cukup untuk nafkah. Zaman dulu nenek moyang kita. Ya, tapi kalau sekarang ya untuk jajannya anak aja kurang tuh sehari. Ya kan? Zaman dulu. Beda antara kota dengan desa. Sehingga tidak bisa dipukul rata. Semuanya dikembalikan kepada urf. Dan ini termasuk keindahan Islam. Karena perkembangan tentu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman, satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi pendapat yang kuat, patokan tetangga dikembalikan kepada urf. Karena ada sebagian itu yang rumahnya Masya Allah penduduknya padat, ada yang enggak. Antum di sebagian tempat itu ada yang satu rumah dengan rumah yang lain itu apa? Jaraknya berjauhan. Ya, jaraknya berjauhan. Ada yang mungkin rumah terus ada sawah-sawah baru ada rumah lagi. Ada sebagian seperti itu. Sehingga tidak bisa dipukul rata. Oleh karenanya patokan yang kuat adalah dikembalikan kepada urf. Mirip dengan ini safar. Islam tidak membatasi jarak safar. Ya. Jaraknya sekian dan sekian, ya tidak ada. Oleh karenanya dikembalikan kepada urf. Ya, taib. Intinya dalam hadis ini terdapat faedah penting bagi kita agar kita berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga itu adalah dengan mewujudkan 3 hal. Ya, mewujudkan 3 hal. Yang pertama adalah berbuat baik kepada mereka, baik dengan ucapan, tutur kata, harta, dan perbuatan. Kalau ngomong sama tetangga, ngomong yang baik. Yang kedua, kalau kita punya harta, berbagi sama tetangga, tahadu, tahabu, ya, berikanlah hadiah agar kalian saling mencintai. Apalagi kalau misalkan habis umroh atau habis mudik, ya, bawa oleh-oleh, berbagilah dengan tetangga. Nabi SAW pernah mengatakan, idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu masak kuah, perbanyaklah airnya, kemudian berbagilah dengan tetanggamu. Ya, itu
Karena zaman dulu kuah aja udah mahal, Pak. Ya. Tapi kalau sekarang jangan dikasih kuahnya toh. Ya. Ya. Taib, intinya itu maksudnya adalah anjuran bagi kita untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Apa yang kita bisa untuk bantu kepada tetangga kita, lakukan. Ada tetangga misalkan butuh mobil kita, pinjam mobil kita karena dia mau ya nganter anaknya ke rumah sakit misalkan. Nggak usah pelit-pelit. Bantu dia. Ya, bantu dia. Dulu pernah ada ungkapan dalam bahasa Arab, jarun kajari abi duat. Jadilah kamu tetangga seperti Abu Duat. Kepada Abu Duat itu, dia adalah seorang yang sangat baik sama tetangganya. Dia sangat baik sama tetangganya. Sampai-sampai kalau ada tetangganya ayamnya mati, diganti sama dia. Ayamnya mati, diganti sama dia. Ada tetangganya punya hutang, dilunasi sama dia. Masya Allah. Pengen nih punya tetangga kayak gini. Tinggal storin nota utang. Nah, pernah juga dulu diceritakan bahwa Abu Hamzah As-Sukari dia punya dia seorang yang sangat dermawan, sangat dermawan, baik sama tetangganya. Suatu saat dia punya tetangga terlilit utang, sampai mau menjual rumahnya. Ya, orang kalau sudah pailit, sudah ekonominya ini udah pusing kadang, udah jual rumah. Ya, rumah yang tadinya harganya 5 dinar dijual sama dia 10. Jadi ada nilai lebih. Orang-orang mengatakan, kenapa kamu jual dengan harga yang mahal? Kan harganya aslinya nggak segitu. Dia bilang, ya karena rumahku bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukari. Ini jadi mahal nih. Karena apa? Bertetangga dengan dia. Sampailah ucapan ini kepada Abu Hamzah As-Sukari. Ya, akhirnya apa? Dilunasi sama dia. Nggak usah jual rumahnya. Masya Allah. Punya tetangga gini bawa habis nih, Pak. Ya, Masya Allah. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga itu adalah dengan tidak menyakiti tetangga. Baik dengan tutur kata kita, suka ghibahin tetangga, iri sama tetangga. Nah ini, hati-hati nih, ghibah. Ini tetangga kita ini, wah misalkan, atau mencela tetangganya, nggak ada akhlak nih orangnya, misalnya. Ya, ini pulangnya malam terus ngapain dia nih, misalnya. Ya, suudzon sama tetangganya, ghibahin tetangganya, ya, menyakiti tetangganya, nggak boleh. Hati-hati. Dulu pernah diriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, fulanah, seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin sodaqah, masya Allah, bukan yang wajib saja, yang sunnah pun dia lakukan. Tapi sayang wahai Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maksudnya apa? Dia suka menyakiti, ngomel sama tetangganya, ya, mencela tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Hati-hati, ya, hati-hati dari kita mencela tetangga kita, ghibah tetangga kita, musuhan sama tetangga, iri sama tetangga. Tetangga punya mobil, kita panas. Dia punya AC, kita yang kepanasan. Ya, dia nikah lagi, kita yang ya, malah sengsara. Apa urusannya? Berbahagialah tatkala tetanggamu bahagia. Ya, supaya hidup kita tenang.
supaya hidup kita tenang, nggak usah iri, nggak usah musuhan. Demikian juga segala hal yang menyakiti tetangga kita, terutama tadi, pertama lisan, hati-hati. Aksaru khotoya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Yang kedua, semua perbuatan yang bisa menyakiti tetangga kita. Misalkan buang sampah sembarangan di halaman tetangga kita, ya. Atau yang paling sering ya. Kadang apa? Parkir mobil sembarangan. Ya, naruh barang-barang di depan rumah tetangga kita sehingga dia mau masuk rumahnya sulitan, misalkan. Atau tidak merawat binatangnya, sampai ayamnya, kucingnya, apalagi kadang sebagian tetangga itu melihara anjing ya. Nah, tapi dia buang kotorannya di rumah tetangga. Nah, ini kadang-kadang bikin apa? Marah. Bikin marah. Ini punya ayam misalkan nggak dijagain, ini ngomel-ngomel tetangga kita, ya, parkir sembarangan. Atau juga biasanya apa? Yang paling sering juga naruh barang di depan rumah tetangga kita, pasir, kerikil, semen, taruh dia, ya, tanpa izin sama tetangga kita, sehingga dia merasa apa? Tersakiti, terganggu. Hati-hati. Kadang tetangga itu mungkin dia nggak ngomel langsung, tapi di dalam rumah ngomelnya, ya, mungkin nggak enak sama kita. Nah itu, maka hindari segala hal yang membuat tetangga kita apa? Marah sama kita, ya. Nah, tersakiti karena kita. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu tatkala orang-orang Islam yang di sekitarnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Yang ketiga, ya, hak tetangga adalah bersabar menghadapi gangguannya. Ya, namanya dalam hidup tetangga nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Betul, kita dianjurkan untuk cari tetangga yang baik. Bahkan dahulu peribahasa Arab mengatakan al-jaru qoblad dar. Carilah tetangga yang baik sebelum kamu cari kontrakan rumah. Artinya kalau cari rumah nih, pilihlah tetangganya dulu yang baik sebelum nyari lingkungan. Ya, pilihlah ya tetangga dulu. Tapi yang namanya orang dalam dunia bertetangga, sosial, pasti ada aja yang mungkin tidak menyenangkan kita. Ada aja. Maka kewajiban bagi kita untuk apa? Sabar. Kadang ada tetangga mungkin anaknya ribut, ya, ribut, nangis, kita terganggu misalkan. Ada sebagian kadang nyetel dangdutan, ya, kitanya terganggu misalkan. Atau dia punya hajatan sehingga menutup jalan kita misalkan. Hal-hal seperti ini hendaknya bagi kita untuk menghadapinya dengan sabar, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pernah dikatakan oleh sebagian ulama, saya pengen tetangga yang nggak pernah menyakiti saya, nggak pernah ghibahin saya, ya. Dibawa sama ulama tersebut ke kuburan. Nah, di sini tempatnya. Sini, kalau mau cari tetangga yang nggak pernah menyakiti, nggak pernah ghibah, nggak pernah mencela, ya di sini tempatnya. Ya, karena orang-orangnya udah mati. Nah, tapi kalau masih hidup, Pak, namanya orang hidup ya pasti ada orang-orang yang ya tidak menyenangkan kita. Makanya kita harus sabar. Taib. Berikutnya hadis yang ke-8, memuliakan tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ini tadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sakhar. Yang akan sering kita kalau membaca hadis itu paling sering dari sahabat Abu Hurairah, karena dia memang yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis lebih, Pak. Makanya kalau ada orang yang macam-macam sama Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah, yang ngata-ngatain Abu Hurairah yang nggak benar, nah ini curigai dia, karena sejatinya yang dia inginkan bukan Abu Hurairahnya, dia sedang mengincar apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Karena kalau Abu Hurairah sudah dihina, dilecehkan, dikafirkan, berarti 5.000 hadis lebih ya mentah. Ya, maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, mereka berkembang, ya, senyap tapi pasti. Ya, terutama di negeri kita ini. Anna Rasulullah SAW yaqul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan yang menjadi pembahasan kita poin terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini hadis yang sangat agung, merupakan salah satu pilar akhlak yang mulia. Makanya dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau antum baca buku kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis tentang landasan agama, itu salah satunya, kalau nggak salah hadis yang ke-15 itu hadis ini. Karena hadis ini merupakan landasan agama dalam masalah akhlak. Ya, di mana di dalam hadis ini ada 3 akhlak yang disebutkan oleh Nabi. Pertama yaitu akhlak lisan. Ketika kita berbicara, kata Nabi apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau mendingan diam. Nah ini akhlak pertama Pak yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Karena kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Sebagaimana kata Nabi, aksaru khotaya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Banyak orang diseret ke neraka gara-gara ucapannya, lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, judulnya Khasaidul Alsun, daftar dosa-dosa lisan. Banyak sekali, kayak kamus tentang dosa-dosa lisan. Mencela, ghibah, namimah, fatwa tanpa ilmu, dusta, ya, janji-janji palsu, semuanya adalah apa? Ya, dari dosa lisan. Dan para ulama mengatakan, orang ketika mau berbicara hendaknya memperhatikan 4 hal. Ya, wallahi ini kalau kita perhatikan 4 hal ini, insya Allah kita akan berhati-hati dalam berbicara. Yang pertama, perhatikan niat kita. Ketika kita mau berbicara, koreksi niat kita. Karena innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi tanyakan pada diri kita, niatnya apa nih ketika kita berbicara? Apa niat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ya niat kita adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, perhatikan ucapan kita baik atau tidak, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika berbicara adalah volumenya. Maksudnya keras lembutnya. Kadang kita mungkin ucapan kita baik, tapi kalau mengatakannya dengan nada tinggi, kasar, jadinya nggak baik. Antum nyuruh anak untuk sholat, itu bagus. Tapi kalau menyampaikannya dengan cara kasar, jadinya nggak bagus. Makanya kita dianjurkan berlemah lembut. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali memperindah,nya, dan tidaklah dicabut kecuali akan memperburuknya. Yang keempat adalah dampaknya. Perhatikan dampaknya. Mungkin kita niatnya udah baik,
ucapan yang kita ucapkan baik, ya, kemudian sudah lemah lembut, tapi perhatikan, ini berdampak positif atau malah berdampak negatif. Karena kaidah dalam syariat itu ada yang namanya mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Terkadang suatu ucapan yang baik perlu ditunda dulu karena timingnya nggak bagus, waktunya nggak tepat. Masih ingat kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid? Ya, ada orang Badui dari gunung pergi ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, cari di pojokan kencing. Itu kemungkaran apa tidak? Kemungkaran. Tapi Rasulullah nggak langsung menegurnya. Kenapa? Karena timingnya nggak bagus. Ini orang lagi atau sedang kencing. Kalau ditegur saat itu, madharatnya lebih besar. Nanti malah nyiprat kemana-mana, mengena bajunya, mengena badannya. Yang kedua malah membahayakan dia, karena orang ketika tengah kencing kok dimarahin. Entah sendiri, orang tengah-tengah kencing disuruh macet, sakit, ya kan? Nah, jadi ada pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Nabi SAW. Inilah kaidah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Jadi 4 hal ini. Adab yang kedua itu yang tadi sudah kita bahas, yaitu apa? Berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga atau hak tetangga terkumpul dalam 3 poin yang tadi sudah kita sebutkan. Pertama, berbuat baik kepada tetangga, menyenangkan, membantu tetangga, baik dengan tutur kata, harta, perbuatan. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Yang ketiga, sabar apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari tetangga kita, karena tidak ada yang sempurna. Nah, poin yang ketiga, adab yang ketiga dari hadis ini adalah adab kepada tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kalau kita punya tamu, muliakan dia. Ini akhlaknya para nabi, memuliakan apa? Tamu. Dan perhatikan dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu, yaitu para malaikat tapi mereka berwujud manusia, tamu. Nah, Nabi Ibrahim nggak kenal nih tamu-tamu ini, bukan orang yang kita kan kadang tamu itu ada yang udah kita kenal gitu ya. Itu mungkin biasanya kita siapin. Ada tamu yang kita nggak kenal. Nabi Ibrahim ini tamu-tamunya nggak dikenal. Tapi perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Dia bersegera ke keluarganya. Segera nyiapin. Ini ada tamu, langsung segera, bukan nanti aja sambil berharap tamunya segera pulang. Karena sebagian kita ya, nah, enggak, segera dia maksudnya nyiapkan. Faragha ila faja'a bi ijlin samin. Dia datang dengan membawa ijl. Ijl itu sapi yang masih muda, gemuk. Samin, gemuk. Masya Allah. Kita kalau ada tamu, ayam aja udah kayaknya udah mewah itu. Ini enggak, ini disembelih sapi. Ya, udah gitu carinya yang gemuk, bukan yang krempeng tinggal tulang tok. Bukan yang sudah lanjut usia, ya, yang dagingnya pun pahit, enggak. Dicari yang gemuk, masya Allah. Ini penghormatan siapa Nabi Ibrahim. Pertama dia segera, enggak menunda-nunda. Yang kedua dia cari makanan yang paling enak. Ya, faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Lalu beliau mendekatkan kepada mereka. Bukan nyuruh tamunya sendiri yang ngambil. Nabi Ibrahim sendiri yang melayani mereka. Kan beda ya, kalau dilayani sama tuan rumah itu beda loh sama ambil sendiri, anggap aja rumah sendiri. Ya, sama kalau tuan rumahnya sendiri yang melayani itu beda. Itu penghormatan ya kepada tamu, salah satunya adalah tuan rumah yang melayani.
Ya. Faqala ala ta'kulun. Kemudian menawari, silahkan dimakan. Karena kadang-kadang tamu itu kalau nggak ada instruksi dari tuan rumah malu juga. Jadi Ibrahim yang mempersilahkan. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menghormati tamu termasuk akhlaknya para nabi. Salah satu yang dicontohkan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyul ikhwah untuk memuliakan tamu kita. Dengan cara satu, sambut tamu kita dengan senyuman, ramah. Jangan cemberut, ada tamu malah cemberut. Ya, tampakkan keceriaan, kebahagiaan. Ya. Nah, karena kita akan mendapatkan pahala. Dengan kedatangan tamu itu kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, segera jamu dia dengan yang kita bisa. Nggak usah berlebih-lebihan sampai nanti nggak kemakan, enggak. Tapi jamulah sesuai kemampuan kita. Paling nggak air minum lah ya, itu yang paling penting. Masa air putih aja nggak bisa. Ini orang datang jauh-jauh, biasanya yang dicari apa? Ya, haus dia. Orang safar itu haus biasanya. Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Mungkin dia perlu istirahat, mungkin dia perlu mandi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengantar tamu sampai keluar pintu rumah. Ini salah satu adab. Salah satu adab, kalau kita ada tamu, antar. Ketika dia pulang itu diantar sampai dia pergi. Jangan dianya pulang, kitanya malah masuk kamar. Ya, nah, dampingi dia sampai dia pulang, meninggalkan rumah kita sampai ke mobilnya diantar. Itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para tamu. Dan semakin tinggi kedudukan tamu kita, berarti perlakuan kita harus lebih istimewa. Dan perhatikan ikhwan, di dalam 3 adab ini Rasulullah SAW selalu mengaitkan dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Maka muliakanlah tamu, maka muliakanlah ya tetangga. Menunjukkan kepada kita apa? Antara akidah dan akhlak itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kalau akidahmu baik, maka harus membuahkan akhlak yang baik. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Ini akhlak. Maka nggak boleh kita meremehkan masalah akhlak. Akhlak nomor sekian, yang penting akidah. Betul, akidah penting. Tapi akhlak juga bagian dari akidah. Jangan meremehkan masalah akhlak. Ya. Nah, oleh karenanya menarik, akhlak dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau mengkaji kitab-kitab akidah, banyak di antara para ulama kita memasukkan pembahasan akhlak itu dalam kitab-kitab akidah, seperti akidah wasitiyah atau akidatus salaf ashabul hadis atau syarhus sunnah al-muzani. Mereka memasukkan masalah akhlak itu di bab kitab akidah, menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara akhlak dengan akidah itu hubungan yang sangat erat. Jangan sampai kita mengaku akidahnya akidah ahlus sunnah, tapi akhlaknya enggak akhlak akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mengaku kita akidah salaf, tapi akhlak kita jauh dari salaf. Jangan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam ini secara total. Bukan hanya dalam masalah akidah saja, tapi semuanya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah pernikahan, dalam masalah jual beli, harus total. Jangan milih-milih. Karena Islam bukan prasmanan. Ya, yang kita pilih seenak kita, yang sesuka kita.
yang nggak suka ditinggalkan, enggak. Ya, nah. Kemudian hadis yang ke-9, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, Aisyah lagi karena beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini unik karena wanita. Karena wanita. Biasanya yang paling banyak meriwayatkan hadis itu rata-rata adalah laki-laki. Tapi ini kemuliaan dan keutamaan Aisyah. Makanya salah satu keutamaan Aisyah, dia banyak meriwayatkan hadis sampai-sampai beberapa para sahabat pun belajar sama Aisyah. Belajar sama Aisyah. Ya, ada buku yang ditulis oleh sebagian para ulama. Al-Ala'i Az-Zarkasi punya buku Al-Ifadah Al-Ijabah limastadrakatu Sayyidatu Aisyatu ala Sahabah, kritik-kritik Aisyah kepada beberapa sahabat. Jadi Aisyah sering mengkritik beberapa sahabat juga karena keluasan ilmunya. Dan menarik dalam ilmu hadis, ini faedah dalam ilmu hadis, termasuk kehebatan wanita dalam ilmu hadis, tidak ada perawi wanita yang pendusta. Kalau laki-laki banyak, masya Allah, ya, top skor. Ya, laki-laki banyak yang dajjal, pendusta, lemah hadisnya, itu banyak. Tapi kalau wanita nggak ada yang pendusta, nggak ada yang pendusta. Taib. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Anjuran untuk berbuat baik, berakhlak baik kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita terutama, ya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan patokan orang yang paling baik, orang yang berakhlak baik adalah akhlak kepada keluarga. Jadi yang namanya orang akhlaknya baik itu bagaimana? Kalau dia baik sama keluarganya. Kadang-kadang kan kita salah menilai. Orang itu dilihatnya orang baik itu kalau sama temennya, oh masya Allah si fulan orangnya baik. Kenapa? Dia suka ngebosi saya, neraktir saya. Nah, itu kalau sama teman. Tapi itu bukan patokan. Patokan akhlak yang baik yang sesungguhnya kata Nabi adalah akhlak sama keluarga, bukan sama teman. Kenapa ikhwan? Kata para ulama, karena kalau sama keluarga itu nggak bisa acting. Antum kalau sama misalkan nih sama temen itu bisa acting. Maksudnya acting apa? Pura-pura sebentar aja. Ketemuan nih di majelis, masya Allah senyum, masya Allah ramah, ya. Karena ketemunya cuma sebentar, belum menunjukkan watak asli kita. Baru menunjukkan watak asli kita itu apa? Perlakuan kita sama keluarga kita. Kenapa? Karena kalau sama keluarga nggak bisa acting. Capek antum kalau mau acting. Karena tiap hari ketemu sama keluarga, nggak bisa acting. Watak asli pasti kelihatan, pasti muncul. Mungkin pertama ya. Makanya biasanya orang kalau nikah ya, malam pertama mungkin masih ramah, senyum baik, tapi nggak bisa bertahan lama. Watak asli pasti muncul. Makanya barometer ya akhlak yang baik kata Nabi adalah apa? Perlakuan seseorang kepada keluarganya. Kalau dia baik sama keluarganya, insya Allah sama yang lainnya akan baik. Tapi kalau sama yang lain baik, belum tentu sama keluarga baik.
Betapa banyak orang sama temennya Masya Allah baik, ramah, kalau ketemu senyum, ya ramah, suka ngebosi, suka neraktir. Tapi sama keluarganya, begitu dia masuk, kucing aja kabur dari dia. Karena dia temperamen, keras, suka kalau datang udah ngomel-ngomel aja. Ya, bahkan sebagian orang itu, naudzubillah, ada sebagian kalau dianya nggak ada di rumah, itu istri sama anak-anaknya mengatakan alhamdulillah. Ada yang sampai seperti itu. Nah kalau seperti ini berarti ada yang nggak beres. Akhlak kita berarti nggak bagus. Jadikan akhlak kita sama keluarga kita itu yang nomor satu. Jangan sampai kita baik sama keluarga, sama orang lain, sama teman, sama tetangga, sahib baik, tapi sama keluarga sendiri apa? Nggak baik. Contohlah akhlak Nabi kita. Wa ana khairukum li ahli, saya yang paling baik sama keluarga saya. Masya Allah. Ya, Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Terutama dalam masalah akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi, pujian dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang baik, termasuk akhlak sama keluarga. Contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau memperlakukan istrinya, anak-anaknya baik. Makanya kalau kita mau mencontoh akhlak Nabi, romantisnya Nabi sama keluarganya, belajarlah dari Rasulullah. Jangan belajar dari sinetron, jangan belajar dari drakor, novel dan lain sebagainya. Sebagian orang sekarang belajarnya dari siapa? Sinetron itu loh, kayak artis itu, dia mah romantis karena dibayar Pak. Ya, karena dibayar. Coba kalau nggak dibayar, belum tentu dia seperti itu sama keluarganya. Betapa banyak artis, bintang film, aktor di filmnya begitu romantis, tapi di dunia nyata ya terbengkalai rumah tangganya. Maka jangan jadikan mereka sebagai idola kita. Jadikan idola kita siapa? Rasulullah SAW. Orang yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya. Nah ini perlu kajian khusus ini, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada keluarga, romantisnya Rasulullah sama istrinya. Wah, ini perlu belajar dari Rasulullah. Ya, Rasulullah itu satu, misalkan ini sekedar contoh saja. Beliau sama istrinya kalau manggil panggilan yang menggembirakan, menyenangkan. Manggil Aisyah, ya Humaira. Wahai Humaira. Humaira itu artinya wanita yang cantik jelita. Masya Allah. Itu Pak, kalau istri dipanggil cantikku, sayangku, wah bisa terbang tuh. Ya, perasaannya maksudnya. Oh, senang dia. Walaupun nggak cantik-cantik amat, tapi kalau dipanggil cantik, ya siapa yang nggak senang? Ya, maka kita satu, akhlak yang baik kepada keluarga itu apa? Panggil dia dengan panggilan yang menyenangkan. Hindari panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Mentang-mentang istrinya sekarang udah anaknya selusin, ya, tambah melebar perutnya, manggilnya brot, misalkan. Ya kan? Anaknya misalkan suka berantem aja manggilnya, anak nakal misalkan. Jangan. Panggil dengan panggilan yang menyenangkan. Contoh yang lain, Rasulullah SAW apa? Balapan tuh sama Aisyah, balapan lari, ya. Jadi istri itu juga perlu kadang apa? Perlu rekreasi, perlu dia biar nggak sumpek dia, ya. PT kadang di rumah terus, nah, sekali-kali. Tapi jangan sering-sering juga Pak, tekor nanti. Ya. Yang ketiga, di antara bentuk romantisnya akhlaknya Rasulullah sama keluarga, contohnya apa? Rasulullah SAW pernah makan dan minum dari bekas bibirnya, mulutnya Aisyah. Ya, misalkan, oh ini tumben nggak ada gelasnya ini, saya cari. Baik,
Misalkan Rasulullah SAW minum ya dari tempat gelas tersebut, bekasnya Aisyah, di bekas itulah Rasulullah SAW kemudian apa? Meminum. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, bekasnya istri dikasihkan kita biasanya apa? Cici. Bekasmu kasihin saya. Nah, Rasulullah enggak. Padahal Aisyah saat itu sedang haid. Tapi Rasulullah SAW ingin menunjukkan begitulah seharusnya seorang suami kepada istrinya. Diperlakukan dengan baik walaupun dalam kondisi haid. Biasanya orang suami itu kalau istrinya haid, nah jaga jarak deh. Ya, baulah ini, ya. Nah, jangan kita baik sama istri ada maunya aja. Pas lagi haid, nah udah, ya libur dulu, berbuat baiknya, jangan. Ya, nah contoh yang lain Rasulullah SAW, ya bagaimana akhlaknya kepada istrinya, beliau sering menghibur. Tatkala namanya wanita, setegar apapun wanita, istri, dia butuh untuk orang yang bisa menghiburnya, menguatkannya. Dia tetap lemah, Pak. Wanita itu sekuat apapun dia tetap seorang yang lemah. Dia butuh orang yang menguatkannya. Makanya Aisyah pernah nangis saat haji, yang lain bisa tawaf, beliaunya haid, nangis. Dihibur sama Nabi SAW. Sabar, ini sudah takdir Allah SWT untuk wanita-wanita anak Adam. Jadi ditakdirkan kalau perempuan ya ada haidnya. Dihibur. Sofiyah pernah nangis, dibully sama istri Nabi yang lain, nangis dia. Ya, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Masya Allah, beliau mengusap ya air mata Sofiyah, diusap, kemudian dihibur, ya dihibur. Berarti salah satu akhlak Nabi, kalau istri kita lagi sedih, hibur dia. Jangan sedih malah dia nangis kayak anak kecil aja. Perempuan itu tetap bagaimanapun dia tetap apa? Lemah, butuh orang yang menguatkannya. Ya, jadi harus kita saling melengkapi, mendukung. Di antara akhlaknya Rasulullah SAW juga, beliau mencium istrinya sebelum sholat. Rasulullah sebelum sholat mencium apa? Istrinya dulu. Ini romantisnya Rasulullah SAW. Biar sholatnya semakin khusyuk. Loh iyalah Pak. Makanya biasanya ini bukan psikologi Islam saja. Bahkan dalam psikolog Barat juga, orang itu dianjurkan sebelum dia misalkan kerja dan sebagainya, dia disuruh untuk apa? Mencium istrinya terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika kerja itu fresh, lebih tenang. Beda loh, antum sebelum sholat nyium istri, ya, sama sebelum sholat berantem sama istri. Itu kalau berantem sama istri, itu langsung ke bawah pas sholat. Waduh, bayangin tadi piring yang ya, terbang, bayangin ucapan-ucapan dia yang nyelekit ke kita. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, taib. Contoh yang lain banyak ya contohnya Rasulullah SAW. Salah satunya juga beliau pernah ketika Sofiyah baru dinikahi oleh Nabi SAW. Sofiyah itu nggak bisa naik unta. Kan perempuan kan susah juga naik sepeda motor aja kadang susah itu kan, apalagi naik unta itu. Sofiyah nggak bisa naik unta. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau berlutut, menyuruh Sofiyah naik di atas lututnya Nabi SAW. Masya Allah. Mungkin kalau di film-film biasanya ada apa itu namanya? Ya, yang lakinya jongkok terus ngasih bunga. Rasulullah jauh lebih apa? Lebih romantis daripada itu. Berkorban untuk siapa? Istrinya. Beliau berjongkok kemudian nyuruh naik di atas ya
pahanya Rasulullah SAW dijadiin tangga, ya, masya Allah. Jadi kita pun demikian, ya, minimal bukain pintu, ya, untuk istri kita ke mobil. Oh, kayak presiden kan, presiden aja dibukain. Nah, misalkan muliakan istri kita, ya, pakaikan helm untuk dia. Oh, itu sederhana tapi apa? Masuk itu, Pak. Masya Allah, habis ngaji suami saya kesurupan apa ini? Kok beda ya? Nah, tapi bagus itu, berarti kita ada perubahan. Kan tadi akhlak itu ada yang asli, ada yang bisa berubah. Nah, kita harus semakin ngaji itu semakin romantis harusnya. Ya, semakin ngaji semakin apa? Romantis. Ahlus sunnah itu mereka meneladani Rasulullah SAW. Ahlus sunnah itu orang yang paling romantis sama keluarganya. Ya, makanya akhlak yang baik adalah akhlak sama keluarga. Jangan sampai kita sama orang lain baik tapi sama keluarga kita sendiri nggak baik. Ada sebagian ustadz mengusulkan suatu usulan yang sangat bagus tuh. Mungkin yang punya link ke kepolisian bisa diusulkan. Biasanya kita kalau cari surat kelakuan baik perginya ke kepolisian. Cari apa? Surat kelakuan baik. Nah, itu perlu diusulkan ke pihak kepolisian. Harusnya untuk mendapatkan surat kelakuan baik itu kalau ada tanda tangan istri dan anak. Iya, itu bagus. Kenapa, ikhwan? Karena kalau polisi nggak tahu akhlak kita di rumah bagaimana. Emang dia tahu? Kenal aja enggak? Yang paling tahu tentang akhlak kita, kelakuan kita baik atau tidak siapa? Istri kita, anak-anak kita. Nah, kalau mereka sudah ACC tanda tangan, wah, habis saya masya Allah, ya, sering neraktir saya, sering baik, nggak pernah marahin sama saya. Oke, tanda tangan. Baru itu dikeluarkan surat kelakuan baik. Nah, kalau polisi mana kenal dia? Yang paling kenal watak kita, kelakuan kita itu adalah keluarga kita. Insya Allah ini kalau dipraktekkan jarang yang keluar surat rekomendasinya. Baik. Insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.